warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilqis Sahara Salsabila Maharani dengan NPM B1A022014 Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Sekarang saya akan menjelaskan dan mendeskripsikan objek wisata yang terletak di Provinsi Bengkulu dan yang bersejarah, yaitu Rumah Insinyur Soekarno. Sekarang kita sudah berada di bangunan Cagar Budaya Nasional, Rumah Pengasingan sudah berada di depan Insinyur Soekarno. Mari kita ketahui di dalamnya. Sekarang kita sudah berada di ruangan kerjanya Insinyur Soekarno. Yang pertama ini Bapak Soekarno sedang memimpin bangsa. Perjuangan menuju Indonesia merdeka membawa Bung Karno melewati jalan penuh kerikil dari duri. Yang kedua, pada tahun 1929, Soekarno aktif dalam berorganisasi melawan politik penjajahan dan ditangkap Pasco. Pada tahun 1931, diadili dan terbukti bersalah karena Bung Karno dipindahkan ke penjara Sukamiskin di Bandung. Selanjutnya, pada tahun 1994 sampai 1998, selama 4 tahun diasingkan karena mengalami penurunan mental parah. Kedua, Nenek Bung Karno terkena malaria yang hampir merenggut nyawanya. Berita sakit keras ini sampai ke telinga Muhammad Mustafa yang mengajukan protes kepada Laskar untuk meningkatkan Bung Karno dari Indonesia. Selanjutnya di kota Bengkulu pada tahun 1998 sampai 1942, Bung Karno pun sembuh dari sakitnya. Langsung mengambil hati rakyat Bengkulu dengan membangun masjid mengandung warga berdiskusi tentang kebangsaan dan kemerdekaan. Bung Karno juga banyak berdiskusi dan berteman baik dengan pemimpin Muhammadiyah, cabang Bengkulu dan tokoh agama lain. Merangkul kaum muda, Bung Karno mengambil alih grup musik Monte Carlo yang dikembangkan menjadi sandiwara musik. Kemudian pada tahun 1948, setelah Indonesia merdeka, terjadi agresi militer kedua pada tahun 1948. Beberapa menteri dan tokoh nasional diasingkan ke Palestina, maka sementara Bung Karno syahid oleh saya diasingkan ke Indonesia. Terakhir, pada tahun 1949, ada cinta menarik dengan Bung Karno. Ada salib tidak diturunkan di Kepala Pinang saat mendarat. Bandara dipenuhi masyarakat yang khusus menyambut presiden dan wakil presiden mereka. Yang terakhir, Bung Karno mengisi waktu dengan membaca, menulis catatan harian, menulis surat-surat, berdiskusi dengan tokoh-tokoh nasionalis, sekaligus mempersiapkan perjanjian dengan Belanda. Ini adalah buku peninggalan Insinyur. Tetapi kita tidak bisa menjelaskan satu persatu. Yang kedua, sekarang ada surat kenaikan tunjangan, surat kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Kedua, ada surat biaya perjalanan, surat asisten Residen Flores kepada Residen Timur tentang biaya perjalanan Insinyur Soekarno berasal dari Rio Grande dan dari Jadi 21 September. Ini adalah buku peninggalan Insinyur. Tetapi kita tidak bisa menjelaskan satu persatu karena sepertinya mengenai kunci. Yang kedua, sekarang ada surat kenaikan tunjangan, surat kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Kedua, ada surat biaya perjalanan, surat asisten Residen Flores kepada Residen Timur tentang biaya perjalanan Insinyur Soekarno berasal dari Rio Grande dan dari Jadi 21 September 1999. Sekarang kita berada di Jakarta. Biasanya untuk mengajak teman-teman Insinyur Soekarno, saudara-saudari dan tamu-tamu Insinyur Soekarno. Nah, sekarang kita lihat ada buku karya. Dua buku karya Insinyur Bung Karno yang fenomenal. Sumbangan dari keluarga Fauzan Haryosodigo, Jawa Barat. Nah, bukunya berisi tentang Buratan Pena, Kewajiban Wanita dalam Perjuangan Republik Indonesia oleh Insinyur Soekarno. Yang kedua, ada Buratan Rangsangan. Selain membaca dan menulis berkesenian, ada hobi lain yaitu menggambar dan membuat sketsa bangunan. Sketsa bangunan itu Soekarno sering sekali dan suka sekali untuk bersketsa dalam bangunan. Contohnya bangunan seperti ini. Yang ketiga,
dan Islam, Bung Karno dan keimanan, Bung Karno dan diskusi dengan tokoh-tokoh Islam. Ini foto-foto Insinyur Soekarno dalam menjelaskan dan memperoleh oleh pemahaman bisa mengubah pandangan tentang hubungan agama dan negara. Bung Karno dan keimanan. Bung Karno berkata, Tuhan adalah suatu zat mahadat yang ada di mana-mana, di sekeliling kita, atas bawah, depan belakang, kanan kiri. Tetapi satu esa, inilah jawaban yang aku dapat dari Al-Quran tentang Tuhan yang Maha Esa. Bung Karno dalam acara peringatan Nuzul Quran di Istana Negara 1992. Bung Karno diskusi dengan tokoh Islam, pergaulan dengan tokoh-tokoh aktif dalam organisasi Islam, memberikan pemahaman mendalam tentang hubungan antara manusia dan Tuhan dalam perjuangan pergerakan mencapai Indonesia. Nah, di sini terdapat kostum Tonil Monte Carlo ini salah satu koleksi asli yang dikenalkan oleh pemain pria ketika melawankan tokoh sebuah cerita di panggung. Kostum-kostum Tonil dikumpulkan kembali sebagai koleksi peninggalan. Nah, baju ini berarti peninggalan salah satu kostum Monte Carlo. Berarti kostum Monte Carlo ini pakainya. Kemudian buku bacaan, buku dunia lain Bung Karno. Bung Karno menciptakan buku bacaan yang berjudul buku dunia lain Bung Karno dengan tulisannya sebagai berikut. Nah, buku ini terdapat kisaran isinya seperti ini yang tidak bisa untuk dijelaskan secara detail. Selanjutnya ini Tonil Monte Carlo. Tonil Monte Carlo ini adalah sarana Bung Karno dalam menyampaikan ide-ide pembaharuan. Nah, berarti Tonil Monte Carlo ini sebagai teman Bung Karno atau sebagai teman dekatnya Bung Karno untuk menyampaikan dan memberi ide-ide terbaru seperti yang telah kita lihat tadi sebagai peninggalan bajunya. Bung Karno tentang hubungan agama dan perjuangan kemerdekaan. Yang kedua, Bung Karno tentang Islam dan negara. Yang ketiga, Bung Karno dan kebijakan pro-Islamnya. Nah, dari judul ketiga ini adalah penjelasan dari dua judul dari Surat rahasia ini adalah surat rahasia Presiden Bengkulu kepada Gubernur Sumatera tentang penjelasan pengiriman sejumlah uang setiap bulanan oleh Insinyur Soekarno untuk anak angkatnya Ratna Jomi di Bandung. Nah, ini dia Saparmawati binti Hasan bin Asal Bengkulu dan teman sekolah Ratna Jomi. Ini lukisan sangat indah bukan? Nah, yang ini yaitu surat nikah. Surat nikah Bung Karno dan Inggit menikah pada tanggal 24 Maret 1923 di rumah orang tua Inggit di Bandung, Jawa Barat. Nah, sekarang kita udah berada di meja rias Insinyur Soekarno dan Ibu Inggit. Sebuah meja rias ini karya nyata Bung Karno adalah dua meja rias yang dibuatnya untuk Inggit, istri Ali Harahapia, pendiri teman siswa di Bengkulu.
Yang pertama, negara Indonesia adalah negeri yang begitu hebat, 17.000 pulau dikelilingi lautan. Pemerintah